Shalom semuanya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, sore hari ini kita diberi kesempatan yang sama untuk bisa memuliakan Tuhan. Mari berilah kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama memberi yang terbaik, pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Dia hadir dan Dia akan memberkati setiap kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kesempatan yang indah untuk kami. Biarlah setiap kami dengan segenap hati kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji nama Tuhan dengan benar, Engkau akan mengubah kehidupan kami. Melalui pujian, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Lebih lagi, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Menari bersama-sama Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung. Lebih lagi Tuhan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan
amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Saudara percaya ketika saudara memberi yang terbaik melalui mulut, melalui pujian, Dia akan bekerja. Tuhan akan berikan kebebasan. Engkau yang terikat hari ini, mungkin engkau yang bersedih, Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Oh, haleluya. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja sore hari ini. Dia akan memenuhi setiap hati kita. Haleluya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, penuhi. Penuhi hatiku
kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan, haleluya Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih, haleluya Tuhan, mengalir ya Roh Kudus, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan, haleluya Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi hati dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi
Sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Biarlah roh Tuhan bekerja sore hari ini. Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi untuk semua kita. Haleluya, glory Tuhan. Yes, haleluya. Ya Roh Kudus, kerjakanlah saat ini Tuhan. Hati yang haus, hati yang haus dipuaskan, hati yang takut dikuatkan. Haleluya. Engkau berkata kepada Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Bekerjalah Tuhan. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan, Tuhan mampu bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi Engkau lakukan perkara yang luar biasa. Lawatanmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali ada di dalam ibadah meskipun secara online. Baik kami di gereja maupun kami semua ada di rumah atau dimanapun kami sedang menyimak. Biar setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan kembali belajar. Biar kami punya roh seorang murid yang mau membuka hati pikiran kami untuk kami digarap, dikerjakan oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa.
Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami, urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga setiap jemaat yang sedang dan mengikuti Tuhan ibadah ini. Jamah kami ya Roh Kudus, ajar setiap kami, ubah setiap kami, supaya kami terus bertumbuh menjadi umat-Mu yang kuat dan layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita masih masuk PA berkaitan dengan surat Yudas. Meskipun sekali lagi surat Yudas ini hanya satu pasal, tapi oleh karunia Tuhan, pada waktu saya mencoba untuk mempelajari, meneliti dengan pertolongan Roh Kudus, ternyata ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang penting, yang perlu kita mengerti, kita pelajari, dan tentunya menjadi pedoman bagi hidup kita, khususnya dalam menghadapi era akhir zaman ini, di mana kita butuh supaya terus-menerus memiliki iman yang murni, iman yang suci, karena begitu banyak pengaruh, tantangan, gangguan yang harus dihadapi kita sebagai orang percaya. Dan kita masih juga bahas tentang tema atau subjudul, yaitu segitiga keselamatan. Dan untuk sore ini PA saya beri judul anggapan yang salah. Saudara, saya mulai dengan kata awas. Kalau Bapak Ibu mengikuti seri PA dalam beberapa minggu ini, kita sudah belajar tentang segitiga yang penting dalam hidup kita, khususnya berkaitan dengan keselamatan. Dan sejak minggu lalu kita masuk segitiga yang ketiga, yang saya buat terbalik karena ini justru merusak, mengganggu. Maka kita perlu awas, kita perlu hati-hati. Dan kalau kita pelajari berkaitan dengan segitiga yang ketiga, saya sebut sebagai perusak keselamatan. Itu ada 3 yang merusak, yaitu aliran Kain, ajaran Bileam, dan pemberontakan Korah. Ini kita baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Iya, kalau minggu lalu kita masih membahas yang berkaitan dengan mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Lalu juga ditambah dengan kesesatan Bileam. Dan yang ketiga adalah kedurhakaan seperti Korah. Saudara, 3 hal ini harus kita awasi supaya setiap kita jangan sampai masuk di dalamnya. Karena ini akan merusak iman kita, akan merusak keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas, saya mengulang sedikit supaya kita bisa mengikuti alur pikiran kita. Kita membahas tentang Kainisme. Saya sebut Kainisme karena apa? Karena ini adalah aliran, bukan hanya sekedar pribadi yang hanya dilakukan oleh seorang pribadi yang namanya Kain. Tapi ini sudah menjadi pola dalam ibadah, pola dalam kaitan dengan hidup beriman yang sebenarnya tidak boleh ada dalam hidup kita. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti juga, saya sedikit review tentang poin-poin penting yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bahwa yang pertama, saudara-saudara, apa ciri-ciri daripada aliran Kain? Yaitu kita beribadah atau Kain itu beribadah menurut kebenaran sendiri. Apa ciri-cirinya ibadah menurut kebenaran sendiri yang berkaitan dengan Kain? Yang pertama, Kain beribadah tapi tidak dengan iman. Dia tidak pakai pola standar firman Tuhan, tapi menurut pikirannya sendiri, menurut kemauannya sendiri.
Kadang-kadang bukankah ini yang terjadi juga dalam kehidupan gereja saat ini? Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah ibadah dengan hawa nafsu. Itu dibuktikan bagaimana Kain pada waktu dia mempersembahkan korban, beribadah, tapi diakhiri dengan dia justru membunuh adiknya sendiri. Dia bertengkar, dia berkelahi, dia marah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ibadah menurut kebenaran sendiri itu adalah ibadah yang punya ciri-ciri apa? Berpusat pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Kain pada waktu persembahannya tidak diterima, dia tidak merasa perlu mengkoreksi dirinya. Kalau pusat ibadahnya adalah Tuhan, Allah, maka dia akan mengoreksi kalau salah, tidak diterima. Kenapa? Ternyata dia melihat dirinya, sehingga justru dia melihat adiknya menjadi saingan sendiri. Dan yang keempat, ciri-ciri ibadah yang menurut kebenaran sendiri adalah tidak kudus. Hati Kain tidak berbuat baik. Hati Kain justru dipenuhi dengan iri, benci, dengki. Dan ini hal-hal yang tidak boleh ada dalam setiap kita kalau kita mau beribadah dengan benar. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, minggu lalu kita juga sudah belajar. Ciri-ciri yang kedua dari aliran Kain adalah justru dia membunuh Habil. Dan ini adalah gambaran bagaimana sepanjang sejarah gereja kalau kita menemukan fakta-fakta bahwa begitu banyak justru yang menentang, yang mematikan, yang membunuh, yang menghancurkan iman kekristenan yang benar justru adalah aliran Kain. Aliran yang tidak benar ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang sudah kita pelajari adalah bahwa aliran Kain itu meninggalkan hadirat Tuhan. Ini sangat fatal. Bukankah kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pada saat sekarang ini, karena kita begitu ingin menjadi gereja yang kontekstual, gereja yang inovatif, kreatif, menjawab pertumbuhan atau perkembangan zaman, baik berkaitan dengan generasi ini yang punya kebutuhan tertentu. Kadang-kadang itu menjebak kita, lalu kita hanya berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana menjawab kebutuhan mereka, lalu kita bergeser dari apa? Bahwa ibadah esensinya yang tidak boleh dirubah adalah hadirat Tuhan. Ini harus kita jaga. Nah, caranya menjaga bagaimana? Yang pertama, kemarin minggu lalu kita sudah belajar bagaimana secara pribadi masing-masing kita harus menjaga hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kalau kita bilang hadirat Tuhan itu kan di gereja, tidak hanya di gereja, di rumah kita juga harus merasakan hidup di hadirat Tuhan. Dalam kita bekerja, sekolah, atau dalam perjalanan, atau apapun yang sedang kita lakukan, kita harus tahu. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan, dan itu ditandai dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memelihara hadirat Tuhan, khususnya dalam ibadah. Kita harus menjadikan ibadah kita dengan fokus, yaitu hadirat Tuhan. Makanya setiap kita baik hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik maupun siapapun yang melayani. Kita harus setiap kali mempersiapkan diri supaya kita bisa menarik hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Itu kunci, itu esensi, itu hal yang paling penting dalam ibadah. Demikian juga kita, makanya dengan adanya online ini, ya bukan berarti kalau Bapak Ibu sedang beribadah di rumah, Bapak Ibu tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa, tapi perlu dibangun sikap yang benar, dibangun roh yang benar, supaya meskipun kita beribadah di rumah ataupun dimanapun secara online, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Nah, ini harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya hadirat Tuhan. Lalu sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu, bahwa yang namanya Kainisme, aliran Kain itu bukan hanya yang sudah kita pelajari tadi. Lalu yang keempat, ternyata saudara, Kain itu
pola ibadahnya. Dan ini memang konsekuensi yang sangat logis dari apa? Waktu Kain mulai mundur dari hadirat Tuhan, dia betul-betul menjadi manusia yang 100% duniawi. Kejadian 4 ayat 11 sampai 13. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Saudara lihat khususnya dalam ayat 12 dikatakan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi hidupnya hanya sekedar bumi, dia pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itulah kehidupan yang kalau tidak betul-betul hidup dan mencari Tuhan sebagai hal yang utama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini bisa terjadi dalam hidup kita? Dan menariknya waktu saya merenungkan ini, Tuhan mengingatkan bahwa Alkitab sudah juga mengingatkan bahwa ini akan menjadi model orang akhir zaman. Mereka kelihatannya beribadah, mereka kelihatannya ke gereja, tapi sebenarnya itu bukan hal yang menjadi ciri-ciri utama mereka. Itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 kalau kita baca saudara-saudara. Bagaimana akhir zaman itu tandanya adalah orang-orang duniawi. Seperti apa? Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, saudara Bapak Ibu, bukankah ini menjadi ciri-ciri orang-orang akhir zaman? Dikatakan misalnya dalam ayat yang kedua dikatakan tidak mempedulikan agama. Kemudian dikatakan juga dalam ayat yang keempat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian juga kalau kita baca dalam ayat yang kelima dikatakan mereka menjalankan ibadah, mungkin ke gereja atau ke agama mereka, tetapi pada hakikatnya dikatakan mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka sudah tidak percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu juga yang menarik dikatakan dalam ayat 7, model ibadah mereka dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada kerinduan untuk belajar, datang ke gereja, dengar khotbah, tapi itu hanya sekedar untuk didengar.
Tidak pernah untuk betul-betul memahami, meyakini, apalagi mempraktekkan dalam hidup. Sehingga tidak heran dikatakan dalam ayat 8, akal mereka bobrok dan dikatakan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, ini adalah karakteristik orang-orang akhir zaman dalam kaitan dengan beribadah atau beriman. Yang lebih lagi kita baca dikatakan sifat-sifat mereka dikatakan menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, menyombongkan, fitnah, lalu dikatakan berontak kepada orang tua. Lalu juga tidak tahu berterima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, keduniawian telah begitu merasuk. Bukan hanya di kalangan orang-orang dunia, tapi juga di kalangan gereja. Maka marilah setiap kita perlu introspeksi, evaluasi. Apakah saya sudah mulai terhanyut dengan aliran kain ini? Di mana kehidupan saya begitu duniawi, sampai meninggalkan yang namanya ibadah yang benar, iman yang benar, kasih yang benar. Kalau ini ada dalam hidup kita Bapak Ibu, mari setiap kita perlu bertobat. Kita perlu kembali. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, dikatakan imannya tidak tahan uji. Mereka tidak pernah mengenal kebenaran. Kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai gereja yang sungguh-sungguh, kita juga perlu banyak berdoa. Supaya apa? Supaya di akhir zaman ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya. Ini harus menjadi beban keprihatinan kita. Dan sekali lagi, kalau di antara kita mulai tercampur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ini, kita perlu bertobat. Kita perlu kembali kepada kebenaran dalam hal iman yang benar. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita akan menjadi hancur dalam hidup kita. Sudah lihat di negara-negara yang sekarang disebut Kristen, terutama negara barat, karakteristik yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus ini begitu nyata. Yang namanya gereja, beribadah, itu sudah ditinggalkan. Terutama kalangan muda. Kenapa? Karena tadi itu mereka sudah mencintai uang, menjadi hamba uang. Lalu perilakunya jadi betul-betul tidak terkendali. Etika, kesopanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kudusan sudah betul-betul diabaikan. Sehingga pergaulan bebas, seks bebas, pornografi, dan semua hal yang namanya duniawi itu begitu melanda. Nah saudara, kita perlu jaga baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua yang ada di lingkungan kita, kita perlu jaga. Kita perlu banyak doa, kita perlu banyak mengingatkan supaya setiap kita tidak diwarnai dengan keduniawian dalam kehidupan iman kita. Nah ini saudara-saudara ciri-ciri yang tadi saya sebutkan sebagai kainisme. Satu pola yang duniawi. Tapi kita bersyukur. Pada waktu saya mempelajari Kejadian pasal 4 saudara-saudara. Pada waktu mulai Kain membunuh Habil. Lalu Kain berjalan betul-betul duniawi. Dia melahirkan keturunan, bahkan ada yang namanya Lameh nanti kita ketemukan. Dia begitu lebih parah lagi dibandingkan Kain. Tapi di akhir dari Kejadian 4, Tuhan menyatakan sebuah optimisme, sebuah harapan yang nyata. Seperti dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel.
sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, ini sebuah nubuatan juga yang Tuhan juga jadikan pola sampai sekarang. Pada waktu Habil dibunuh Kain, lalu dikatakan Tuhan memberikan ganti, sehingga dikatakan perlu kita garis bawahi kata sebagai ganti Habil. Bukan berarti ini hanya sekedar anak lain. Karena pastilah ada Nawa punya anak yang lain, tapi tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tapi kenapa disebutkan sebagai ganti Habil? Karena Habil itu adalah mewakili kelompok bagian dari umat Tuhan, tetap hidupnya benar mencari Tuhan. Bukan betul-betul duniawi seperti Kain. Makanya dikatakan dalam ayat 26 dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Anak itu dinamai Enos. Dan ini yang dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Sejak Kain meninggalkan hadirat Tuhan, kehidupan betul-betul duniawi, mereka tidak pernah melibatkan Tuhan, mereka tidak lagi mengenal Tuhan, mereka betul-betul meninggalkan iman. Tapi Tuhan memberikan janji pemulihan, di mana lahir Set dikatakan ganti Habil. Ganti Habil, dan melalui Set lahir Enos yang dikatakan mulai memanggil nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga menubuatkan berkaitan dengan sejarah dan perjalanan gereja. Tuhan menjanjikan gerakan pemulihan. Walaupun memang di dalam kehidupan bergereja ada begitu banyak penyimpangan, ketidakbenaran, tapi Tuhan pemilik gereja, dia tetap memegang garis dan rencananya. Makanya dalam Kisah Rasul 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, Kisah Rasul pasal 3 memberikan sebuah nubuat bahwa Tuhan akan mendatangkan yang pertama dikatakan waktu kelegaan. Kemudian dikatakan dalam ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang menang, meskipun memang dalam perjalanan sejarah, dalam kehidupan juga sehari-hari kadang-kadang ada begitu banyak gangguan yang menyimpangkan manusia, menyimpangkan orang-orang beriman untuk hidup dalam ketidakbenaran. Tapi Tuhan tetap terlibat, campur untuk memegang hal yang benar. Maka kalau kita coba pelajari dalam sejarah gereja, saya sedikit menerangkan supaya saudara mengerti bahwa apa yang dinubuatkan dalam Kisah Rasul 3 itu betul-betul terjadi. Saudara lihat di dalam, saya coba sedikit kelihatan dengan grafik ya. Dengan grafik dikatakan, jadi kalau kita pelajari sejarah gereja, gereja dimulai kurang lebih ya disebut tahun 33 Masehi. Itu menjadi awal dari gereja itu. Ya kalau kita lihat di sini, ini yang disebut dengan gereja rasuli atau gereja awal yang dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai sampai seterusnya. Kurang lebih dimulai tahun 33 Masehi. Kemudian terus karena waktu itu gereja menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, sehingga mereka menghadapi penganiayaan. Dan mereka tidak pernah menjadi agama resmi, sehingga tidak heran setiap orang kalau waktu itu mengaku dirinya Kristen, mereka harus siap untuk dianiaya, dipenjara, dibunuh, dimakan singa dan semacamnya. Tapi gereja tidak pernah berhenti karena gereja dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga terus menanjak
sampai puncaknya saudara-saudara kurang lebih pada tahun 300-an Masehi. Saya sebut kenapa gereja kekaisaran, karena dimulai justru dengan seorang kaisar Romawi yang bertobat setelah mengalami pengalaman supranatural. Dia bertobat menjadi Kristen dan akhirnya dia dibaptis, dan sejak itulah gereja resmi, dan memang secara kuantitas begitu cepat berkembang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, keduniawian, ketidakbenaran mulai masuk dalam gereja. Akhirnya gereja merosot, saudara. Sehingga dalam sejarah gereja ada yang disebut dengan 1000 tahun kegelapan gereja. Nah, ini gambaran tadi seperti halnya dengan setelah Habil dibunuh. Kehidupan warna kain ini begitu kuat. Bahkan di dalam sejarah gereja itu sampai 1000 tahun. Bayangkan, bukan masa yang pendek loh Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur kalau kita bisa hadir atau lahir hidup di akhir zaman yang masa di mana Tuhan memulihkan segala sesuatu. Saya bayangkan kalau andai kata saya ada di abad-abad kegelapan itu, waduh, mungkin juga saya tidak menjadi orang Kristen. 1000 tahun gelap. Gereja dipenuhi dengan konflik, ada intrik ini macam-macam. Sehingga sampai pada titik yang paling bawah, saudara-saudara. Betul-betul bawah. Tapi sekali lagi seperti nubuat ini disampaikan dalam Kejadian pasal 4. Hawa melahirkan Set sebagai ganti Habil. Lalu juga dalam Kisah Rasul 3 dikatakan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Sehingga akhirnya Roh Kudus dengan cara yang luar biasa mulai mengerjakan gerakan pemulihan gereja. Dimulai dengan reformasi pada tahun 1500-an. Orang kembali yang tadinya tidak lagi pegang Alkitab, tidak pegang iman dan anugerah. Sekarang kembali kepada Alkitab, kembali kepada anugerah dan iman. Lalu sejak itu Roh Kudus dengan kuat kuasanya terus memulihkan lebih lagi. Ada misalnya tahun 1700-an Tuhan memulihkan dengan gerakan kekudusan atau pietisme. Tokohnya adalah John Wesley. Gereja mulai mempunyai kekudusan dan ini menjadi cikal bakal gerakan Pentakosta. Di mana gerakan ini adalah di mana kembalinya karunia-karunia Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sehingga gereja menjadi lebih berdampak, bertumbuh dengan cepat. Dan Tuhan terus pulihkan dengan gerakan yang disebut apostolik profetik. Lalu terus sampai nanti menjadi gereja yang sempurna. Saudara dikasih Tuhan. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya kita harus terus jaga, berdoa, dan terus meminta supaya pemulihan hal-hal yang benar meskipun di tengah-tengah ketidakbenaran merebak, kita tetap yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Dia adalah pemenang dan kita harus mengambil bagian di dalamnya. Puji Tuhan saudara-saudara, itulah yang kita bisa pelajari yang saya temukan dalam pembelajaran pribadi saya dengan tuntunan Tuhan tentunya. Dan sekarang kita masuk bagian berikutnya. Tadi kita baca dalam Yudas 1 ayat 11. Dikatakan yang pertama itu adalah jalan Kain yang merusak. Dan yang kedua adalah kesesatan Bileam. Nah ini kesesatan Bileam. Saya sebut penyesatan Bileam. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar Bileam, meskipun sering disebut nabi palsu, lalu juga penenung, tapi di Alkitab, terutama dalam bilangan, kitab bilangan, saudara bisa menemukan bilangan pasal 22, 23, dan 24, itu betul-betul membahas habis tentang Bileam. Lalu pasal 25 meskipun tidak disebutkan, tapi ini menjadi dampak
dari apa yang menjadi ide dan pikiran Bileam. Jadi boleh dikatakan baik secara langsung maupun tidak langsung ada 4 pasal 22, 23, 24, 25 yang membahas tentang Bileam. Padahal dia bukan umat Israel. Artinya apa? Ini penting. Dan di dalam perjanjian baru pun tidak hanya dijelaskan di dalam surat Yudas, juga di dalam surat Petrus disebutkan, kitab Wahyu juga. Nah, karakteristik Bileam apa yang perlu kita mengerti dan hati-hati? Yang pertama, dia adalah nabi palsu. Nah, kita akan belajar nanti apa sebenarnya ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua yang saya temukan dari penyesatan Bileam, dia mengajarkan yang saya sebut dengan sinkretisme. Sinkretisme itu adalah kompromi, campuran. Jadi misalnya kita percaya Tuhan tapi juga gabung dengan yang lain. Nah, ini yang Bileam ajarkan. Kita lihat Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16 dijelaskan tentang Bileam. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Lalu juga dalam Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, 2 kali ditambah dengan Yudas. Bagaimana Bileam ini merusak menjadi salah satu aliran ya, model yang mengganggu dan membuat iman keselamatan orang itu menjadi rusak. Dalam 2 Petrus disebut sebagai jalan Bileam. Lalu dalam kitab Wahyu disebut sebagai ajaran Bileam. Nah, kita akan coba telusuri apa saja ciri-ciri daripada Bileam. Sehingga kenapa dia disebut nabi palsu dan mengajarkan yang namanya sinkretisme. Saudaraku, sebenarnya kalau kita bicara soal Nabi Bileam, kita bisa simpulkan kebenarannya itu berkaitan dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat dari bacaan kita menemukan ada sebuah ironi. Hal yang menyedihkan. Kenapa? Coba kita baca dalam ayat 22, bukankah ini ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan, dikatakan Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, dikatakan demi namamu. Wah, ini kan sebuah pelayanan yang luar biasa. Lalu dikatakan apa? Mengusir setan. Wah, ini kan juga pelayanan yang sangat baik dan luar biasa. Lalu juga mengadakan banyak mujizat. Entah mungkin air jadi anggur atau orang mati bangkit dan macam-macam. Siapa mereka? Orang-orang yang seperti ini. Pasti mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi ternyata meskipun mereka melakukan pelayanan dengan luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi mereka dikatakan, hai kamu sekalian pembuat kejahatan.
Dikatakan dalam ayat 21, Tuhan, Tuhan. Jadi dia bilang bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, aku sudah buat ini, buat itu, lalu masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena mereka dikatakan tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka dari itu kita perlu belajar. Kadang-kadang kita, makanya hari ini khotbah PA saya berjudul anggapan yang salah. Kenapa seringkali kita punya anggapan yang salah? Terutama berkaitan dengan orang atau hamba Tuhan. Atau mungkin dia menyebut dirinya entah nabi atau siapapun. Dan memang ada bukti-bukti bahwa dia dipakai Tuhan. Membuat mujizat, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Dia bernubuat dan nubuatnya tetap tepat. Lalu dia juga mengusir setan. Nah kalau orang seperti ini pasti benar. Belum tentu Bapak Ibu. Buktinya ya seperti hanya dengan Bileam. Dia disebut nabi dan nanti kita akan lihat nubuatnya luar biasa. Tapi dia tidak benar. Maka kita perlu seperti hanya dengan Matius 7 ini. Tuhan mengingatkan kita juga harus melihat buah-buahnya. Jangan hanya karyanya, jangan hanya kuasanya, jangan hanya pengajarannya, tapi bagaimana hidupnya juga. Nah kita juga perlu diingatkan terutama kita para hamba Tuhan yang mungkin berkata saya dipakai Tuhan. Saya buat memujizat, tapi kalau hidup kita tidak benar seperti tadi katakan, tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita juga bisa disebut sebagai hamba Tuhan palsu. Nah apa ciri-ciri Bileam? Coba kita lihat. Yang pertama saudara-saudara. Bileam nabi yang dipakai untuk bernubuat. Dan nubuatnya tepat sekali. Kalau sudah pelajari karena tidak ada waktu. Silahkan Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti. Bagaimana perjalanan hidup Bileam dari Bilangan 22, 23, 24, dan 25. Ada hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi ternyata nabi yang begitu luar biasa pun bisa salah Bapak Ibu. Nah ini harus menjadi peringatan bagi kita. Ada banyak nubuat tentang Israel begitu luar biasa. Dan salah satunya yang saya kutip dari Bilangan 24 ayat 16 dan 17. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Sudah lihat, dia berkata tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Bileam mendengar firman Allah. Lalu bukan hanya mendengar tapi dia juga beroleh pengenalan yang maha tinggi Allah. Wah, luar biasa bukan? Lalu dikatakan dia bernubuat. Ini bukan sekarang. Tapi aku memandang. Bileam sudah menubuatkan bahwa dari antara orang Israel akan muncul bintang. Ini sebuah nubuat tentang Mesias. Lalu dikatakan tongkat kerajaannya akan timbul. Ada kerajaan yang kekal, yang nyata. Dan ini digenapi mulai dari kerajaan Daud bahkan nanti sampai. Bukankah ini sebuah nubuat yang luar biasa? Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang menjadi karya, pengajaran atau hasil, itu belum tentu menunjukkan seorang itu benar. Sekali lagi kita tidak boleh terjebak. Sekali lagi kadang-kadang orang mungkin berkata, loh saya akan dipakai Tuhan. Saya akan bisa menyembuhkan orang sakit. Saya membangkitkan orang mati. Tapi kalau seluruh kehidupannya tidak mencerminkan dia hamba Tuhan yang benar. Maka dia juga bisa disebut hamba Tuhan yang palsu.
Jadi memang kalau bicara soal nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, yang pertama kita harus uji adalah pengajarannya benar tidak, alkitabiah tidak, nubuatnya tepat atau tidak, terjadi tidak. Kalau tidak memang itu jelas itu nabi yang tidak benar. Tapi kriteria yang pertama ini masuk untuk Bileam. Tapi bukan berarti dia nabi yang benar. Memang nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, pengajarannya harus benar, nubuatnya harus tepat. Harus itu. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Bileam adalah dia mengalami pengalaman supranatural yang mungkin menurut saya tidak pernah ada orang mengalami seperti ini. Tolong dibacakan Bilangan 22 ayat 25 sampai 28. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekanyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ya, saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, Tuhan pernah memakai atau ada binatang yang pernah berbicara. Itu yang pertama, ular waktu di Taman Getsemani. Setelah itu, apakah ada lagi? Di sini, Bileam mengalami. Dia melihat penglihatan tentang malaikat, nanti dia dibukakan. Keledai ini bisa bicara coba. Wah, ini tidak pernah terjadi. Binatang bisa bilang, bisa berkata. Dikatakan binatang ini karena dipukul terus menerus sampai 3 kali. Lalu dia ngomong, apakah yang kulakukan? Saya tidak tahu suaranya kayak apa. Ya mungkin suara keledai, apakah yang kulakukan kepadamu? Atau bagaimana? Tapi yang jelas harusnya ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi sekali lagi, kadang-kadang mujizat, pengalaman supernatural itu tidak menjadi jaminan. Kalau kita belajar bangsa Israel misalnya, bangsa Israel adalah bangsa yang tiap hari melihat dan mengalami mujizat. Bagaimana mungkin 40 tahun mereka tidak pernah berpikir untuk bagaimana makan. Kalau sekarang kita karena situasi yang tidak normal, segala sesuatu naik, minyak dunia naik, ikut minyak naik, minyak goreng naik. Sehingga waduh, kalau sudah ada yang namanya obral atau harga turun, begitu banyak orang cari ibu-ibu ya, sampai berdesak-desakan, sampai ada yang terinjak. Gara-gara karena mendapat diskon yang tidak terlalu banyak. Bangsa Israel nggak pernah repot begitu Bapak Ibu. Bagaimana memikirkan minyak goreng kurang, gandum kurang, air kurang. Bagaimana bayangkan kalau mereka harus memikirkan air berapa galon tiap hari mereka harus siapkan. Sumber air tidak ada. Mereka nggak pernah mikir, aduh saya kepanasan, Tuhan kasih AC peneduh yang baik. Malam mereka nggak mikir bagaimana harus kedinginan karena Tuhan kasih tiang api. Mujizat demi mujizat luar biasa. Tapi bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhannya dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita mengabaikan yang namanya mujizat, kuasa, kesembuhan, nubuat, semua itu adalah baik dan benar. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman hal seperti itu tidak selalu menjadi jaminan seseorang atau mungkin masyarakat atau siapapun betul-betul punya pengikutan yang baik, pengikutan yang benar. Ini terjadi dengan Bileam juga. Lalu saudara-saudara,
Kenapa Bileam tadi dikatakan nabi palsu? Pengajarannya benar. Hidupnya juga punya pengalaman supranatural. Nubuatnya akurat luar biasa. Dia disebut nabi palsu karena tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam Bilangan 25 ayat 1 dan 2. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ya, lalu Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Sudah lihat, kalau kita pelajari Bileam, saya sedikit terangkan. Waktu itu Bileam didatangi Balak, Raja Moab, karena Raja Moab ini takut diserang Israel kalah. Sehingga dia minta Bileam supaya dia mengutuki bangsa Israel. Karena menurut pengalaman apa yang dikutuki oleh Bileam itu juga akan menjadi kutuk. Sehingga akhirnya waktu itu Raja Balak mengutus utusannya minta. Bileam tanya Tuhan, tidak boleh. Lalu singkat cerita dikatakan Balak utus utusan yang kedua yang lebih terhormat. Pemberiannya banyak juga. Tapi Bileam tetap, nanti coba saya tanya Tuhan. Tuhan bilang tidak, apa yang aku berkati akan diberkati. Lalu akhirnya Bileam tetap maksa. Akhirnya Bileam pergi, tadi sampai kita lihat, kita baca keledainya melarang, ya dihambat oleh malaikat Tuhan. Sampai di sana pun Balak tetap berkata tolong kutuki. Bileam bilang apa yang Tuhan katakan kepadaku, itulah yang aku katakan. Dan akhirnya berkali-kali Bileam bernubuat memberkati Israel. Sampai akhirnya memang tidak diceritakan setelah itu Bileam pulang. Tapi kalau kita pelajari dalam Bilangan 25 dan diperkuat dengan Bilangan 31, Bileam rupanya meskipun dia bernubuat yang benar, firman yang benar tentang Israel, tapi dia tahu. Lalu dia memberikan nasihat pada Balak. Coba, buat orang Israel berdosa. Buat orang Israel menyembah Allah. Nanti Tuhan akan menghancurkan mereka. Akhirnya betul kalau kita baca dalam ayat pasal 25 ayat 1-2 dikatakan, mulailah bangsa itu berzina karena apa? Perempuan-perempuan Moab mulai ya menggoda. Akhirnya mereka mau, sehingga akhirnya dikatakan bangsa Israel mulai berzina, bahkan menyembah Allah orang-orang itu. Saudara, memang bangsa Israel salah. Tapi dari sudut Bileam tahu saudara-saudara apa yang benar tentang bangsa Israel, tapi dia tetap melawan. Jadi menurut saya saudara-saudara, saya jelaskan bahwa Bileam itu adalah model, kalau saya sebut model, pemberita firman, pengajar yang hebat, yang memberitakan firman dengan benar, tapi apa yang diberitakan itu tidak dihidupinya. Seringkali ada istilah begini, jarkoni ya. Bisa ngajar tapi tidak melakoni. Gajah dibelangkoni katanya. Pinter ngajar tapi tidak melakukan. Saudara, Bileam dengan nubuatnya tahu dengan pasti. Karena berulang-ulang dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah yang diberkati. Itu ditujukan dengan dia bernubuat, memperkatakan firman berkat pada bangsa Israel. Tapi meskipun demikian, Bileam tetap melawan dan menghancurkan bangsa Israel. Jadi Bileam perkataannya benar, tapi hatinya tidak benar.
Hati Bileam tidak sesuai dengan hati Tuhan. Disinilah kepalsuan Bileam. Di mana dia mengajarkan kebenaran, mengajarkan yang tepat, menubuatkan yang akurat, tapi hatinya tidak seperti hatinya Tuhan. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan, tapi tetap dilawan. Nah, kadang-kadang kita menemukan di sekitar kita, dan ini juga menjadi tantangan bagi kami, para hamba-hamba Tuhan, pengajar. Karena apa? Seringkali kami mengajarkan, tapi bagaimana kami harus mempraktekkan? Ini sebuah tantangan tersendiri. Sehingga tidak heran tadi saya katakan ada orang mengatakan, oh si A itu jarkoni, pintar ngajar, gak bisa ngelakoni. Saya pernah dengar ada seorang, dia cerita, dia kerja di sebuah usaha atau perusahaan, di mana kebetulan pimpinan perusahaan tersebut juga seorang pendeta atau pemberita firman. Dia buka gereja, dia khotbah. Nah, karyawannya ini begitu tidak suka dengan bosnya ini. Kenapa? Karena dia bilang, bos saya ini kalau khotbah, waduh luar biasa. Luar biasa dia bilang, tapi apa yang dikhotbahkan itu tidak dilakukan. Apa yang di mimbar dia sampaikan itu tidak sama di dalam kehidupan keseharian, di perusahaan, di pekerjaan. Kalau khotbah ya harus kasih lemah lembut misalnya. Tapi di pekerjaan, wah bos saya ini tiap hari maki-maki. Kata-kata kotor, jadi nggak cocok. Saudara, kita harus akui kadang-kadang ini sebuah tantangan. Bagi orang-orang yang sudah mulai melayani, ya kelihatannya baik. Tapi bagaimana faktanya misalnya dalam keluarga. Kadang-kadang kan ada orang bilang begini, wah si A itu baik di gereja. Pemurah, suka nolong, tapi di rumah sadis. Makanya kadang-kadang kalau kita mau tanya siapa orang tersebut, kita tanya orang rumah. Anak-anaknya ditanya, gimana papamu? Gimana mamamu? Atau yang lebih tepat lagi kalau punya asisten rumah tangga, tanya bagaimana bosmu? Saudara, ini memang tantangan. Bileam model seperti ini Bapak Ibu. Dia melayani begitu baik, bernubuat begitu baik, tapi hatinya tidak punya hati Tuhan. Sehingga dia betul-betul justru melawan dan menghancurkan bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita jangan sampai seperti ini. Maka dari itu kita perlu belajar terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kunci, seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu dalam Kolose pasal 1 Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mendapatkan hikmat, pengertian, sehingga bisa hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai jemaat, kita perlu berkarya, melayani dengan kuasa, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Kuncinya apa? Hidup dalam kehendak Tuhan. Biar ini selalu ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Juga Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah online. Kita nyanyikan sebuah nyanyian yang lama tapi sangat baik. Kata-katanya, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Biar ini menjadi komitmen setiap kita. Sehingga kita tidak menjadi menyimpang dan salah dalam setiap jalan dan pelayanan kita. Ku mau hidup seturut. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan.
mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Biar singer saja menyanyikannya nyanyi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang benar, menjadi pelayan yang benar, menjadi hamba Tuhan yang benar, yaitu terus hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kita bersama-sama menyanyikan, oh, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari setiap kita mau introspeksi bagaimana hidup iman, pengharapan, dan pelayanan kita. Hari ini, malam ini Tuhan ingatkan kita berkaitan dengan Kainisme yang mulai duniawi, mulai meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya model seperti ini, saya dorong Bapak Ibu bertobat, kembali kepada jalan yang benar, mencari dan menemukan hadirat-Nya. Demikian juga dengan kita yang mulai melayani, mengajar, atau mungkin melakukan pelayanan. Jangan kita terkecoh
dan punya anggapan yang salah. Bahwa kalau aku dipakai Tuhan, kalau aku mengajar yang benar, berarti aku berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Kita belajar dari Bileam, firman-Nya tepat. Dia punya pengalaman supernatural yang luar biasa. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar setiap kita menjadi umat-Nya, pelayan-pelayan yang benar. Selalu hidup di dalam kehendak-Nya. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan kalau malam hari ini Engkau ajar setiap kami. Supaya kami jangan salah. Supaya kami tidak terpengaruh oleh Kainisme. Supaya kami tidak pengaruh dengan jalan Bileam. Cara-cara Bileam. Tolong kami supaya kami sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami tetap benar, tetap kudus, tetap hidup dalam kehendak Tuhan yang benar. Engkau berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dalam ibadah online malam ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa untuk Bapak dan juga Ibu Gembala kami. Engkau terus pulihkan sehingga menjadi lebih sehat, sehat yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.